Dari sini kita tahu pentingnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingin menghilangkan sumber problem kita. Problem kita ini apapun, tingkat RT, tingkat lurah, kelurahan, tingkat kabupaten, tingkat nasional, tingkat dunia, semuanya masalah dosa. Semuanya masalah dosa. Karena dosa-dosa yang kita lakukan maka kita mendapati banyak kesulitan. Oleh karenanya di antara solusi yang terbaik agar kita bisa terhindar dari itu semua, maka kita harus banyak beristighfar dan harus banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai manusia sekalian, istaghfiru rabbakum wa tubu ilaihi." Beristighfarlah kepada Rabb kalian dan bertobatlah kepadanya. Fa inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Sungguhnya aku ini setiap hari beristighfar dan bertobat kepada Allah lebih dari 70 kali. Lebih daripada 70 kali. Bahkan terkadang Nabi dalam satu majelis beliau beristighfar dan bertobat 100 kali dalam sekali duduk. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memotivasi kita untuk banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat rahmatillah subhanahu. Coba kita renungkan diri kita, betapa banyak maksiat yang kita lakukan. Yang ini semua sumber permasalahan bagi kita. Kita sulit menjaga pandangan kita. Zaman sekarang, zaman now, susah kita menjaga pandangan. Apakah mengumbar pandangan bukan dosa? Itu adalah dosa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bertobat darinya secara khusus. Allah mengatakan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Wahai orang yang beriman, tundukkanlah pandangan kalian, jagalah kemaluan kalian. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakanlah kepada wanita, tundukkanlah pandangan kalian. Di akhir ayat kata Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian seluruhnya wahai orang yang beriman agar kalian menang, agar kalian bahagia, agar kalian beruntung. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ini ayat dalil bahwasanya Allah menyuruh kita untuk bertobat dari mengumbar pandangan. Sekarang kita bermudah-mudahan dalam maksiat, melihat hal yang haram, melihat di YouTube, melihat iklan, jadi perkaranya mudah. Karena kita sering mengumbar pandangan, akhirnya kita menganggap remeh. Tidak terasa kita mengumpulkan maksiat tiap hari. Dahulu bagi kita mungkin memandang yang haram berat, kita menundukkan pandangan. Sekarang kita susah tundukkan pandangan. Karena kita sudah terbiasa dengan apa? Maksiat. Hati kita terkadang mungkin menyepelekan maksiat tersebut. Sekarang kita bicara maksiat tentang lisan. Betapa banyak orang-orang komentar seenaknya, dan komentar tulisan sama dengan lisan. Lihatlah di Facebook, lihatlah di medsos, orang komentar seenaknya, menuduh seenaknya, menganalisa sembarangan, kemudian dia paparkan dengan berbagai macam tulisan, dengan berbagai macam tuduhan, berbagai macam suudzon, dia keluarkan begitu saja. Ini semua tulisan termasuk perkataan, ini semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa mudah-mudahnya kita mendengar gibah, dengar berita acara gibah fulan, gibah ini, gibah anu. Jadi hal yang terbiasa. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang kepada Ahlul Baqi. Yang makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan kalian beruntung sudah meninggal. Datang fitnah-fitnah setelah kalian meninggal dunia. Nenek moyang kita yang meninggal 50 tahun yang lalu, orang tua kita, nenek moyang kita 100 tahun lalu, mereka tidak menemukan fitnah-fitnah yang kita dapatkan sekarang. Yang seorang mudah sekali bermaksiat dengan adanya sarana teknologi, internet, HP dan yang lainnya. Kalau dahulu orang dalam rumah sudah dia tidak bermaksiat. Sekarang orang dalam rumah dia bawa HP-nya, sumber maksiatnya, semua dia bisa lihat segalanya di HP. Dia bisa ganggu istri orang, dia bisa lihat istri orang, dia bisa lihat maksiat, dia bisa ingin lihat apa yang dia kehendaki. Dalam rumah, tidak usah keluar rumah. Dulu orang dalam rumah selamat, sekarang dalam rumah terkadang lebih berbahaya. Sendirian gak ada yang lihat, maka dia berfantasi, dia berkelana ke sana kemari, dia tidak jaga pandangannya, dia tidak jaga telinganya, dia tidak menjaga tulisannya dan lisannya. Jadi siapa yang menjamin dirinya tidak berdosa? Kita tiap hari apa? Berdosa. Kita tiap hari berdosa. Belum lagi dosa berkaitan dengan ketidakmampuan kita untuk
beribadah kepada Allah dengan seharusnya. Lihat, kita disuruh Allah untuk salat, kita disuruh Allah untuk menyambung silaturahmi, kita disuruh Allah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Banyak perintah-perintah Allah yang Allah berikan kepada kita. Ternyata kita masih taksir, masih kurang dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Kita masih kurang dalam berbakti kepada kedua orang tua. Kita masih pelit terhadap kedua orang tua. Kita masih kurang dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Kita masih kurang perhatian terhadap anak-anak, betapa sering anak kita lalaikan. Kita masih kurang perhatian terhadap istri, betapa banyak wanita kurang dalam menunaikan hak-hak suaminya. Kita diliputi dengan dosa-dosa. Tidak bisa menjalankan perintah Allah dengan semestinya. Di sisi yang lain kita juga diliputi dari dosa-dosa karena kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak bisa mensyukuri dengan semestinya. Makanya para ulama menyebutkan di antara faedah kenapa kalau kita habis buang air keluar dari toilet kita mengatakan ghufranaka. Ya Allah ampunanmu. Di antaranya kata para ulama karena kita mengakui dosa kita, tidak pandai bersyukur kepada Allah. Sungguhnya kita bisa buang hajat, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya perut kita ditahan, kita tidak bisa buang angin, tidak bisa buang hajat, maka itu seorang akan tersiksa dengan penyakit tersebut. Namun kita buang hajat dengan mudahnya, namun kita tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam masih malas, mau sedekah masih pelit, ya. Mata masih tidak bisa dijaga, ya. Oleh karenanya para hadirin, masing-masing kita sadar kita penuh dengan dosa.